Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Semoga hidup kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah sehingga aktivitas kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita baru saja menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita awali dengan bermohon semoga salat yang ditunaikan demikian saudara-saudari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya ingin ingatkan satu kaidah yang sangat penting sekali terdapat dalam Al-Quran. Setiap orang yang telah menunaikan sholat itu oleh Al-Quran dibagi pada dua golongan. Dan perhatikan kira-kira sampai siang ini Anda berada di golongan mana? Saya ulang ya. Setiap orang yang telah menunaikan sholat, Al-Quran membaginya pada dua golongan. Terdapat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Saya ulang, fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Kalau Anda berhenti membaca di sini waqaf ya, di ayat ini, maka itu menunjuk pada golongan yang pertama. Fa idza qadaytumus sholata, maka jika Anda telah tuntaskan salat, kata para ulama, ini menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang yang salatnya sekedar menuntaskan kewajiban saja. Jadi, maaf, ada motif orang salat, yang penting saya sudah salat. Perkara khusyuk atau tidak itu belakangan. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Lambat atau cepat itu perkara lain. Yang penting saya sudah salat. Nah, rumus di tafsir, kalau ada satu kejadian di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, tidak dirinci kapan kejadiannya, itu artinya kisah dimaksud akan terjadi di setiap masa dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Jadi sekarang pun dan nanti pun akan didapati orang sholat, yang penting sudah sholat ya, perkara yang lainnya itu terserah dalam topik yang lain. Sedangkan orang-orang yang berhasil dalam sholatnya, dia mendapati manfaat dari sholat. Di antara manfaat yang utamanya fadhkurullaha ya, maka salat yang telah ditunaikan itu fadhkurullaha, bisa langsung mengingatkan dia dengan Allah ya. Karena itu ibadahnya disebut dengan salat dari kata silah ya. Silah itu ketersambungan yang erat, ikatan yang kuat ya. Makanya ada istilah silaturahim ya, hubungan yang kuat, erat, sulit untuk dilepaskan. Kalau dibentuk dalam ibadah ritual, silah berubah menjadi salah. Jadi kenapa disebut dengan salat? Karena ibadah ini melatih kita untuk tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas ya? Nah, harusnya orang kalau sudah tersambung dengan Allah, dia ingat fadhkurullaha qiyaman, bahkan saat berdirinya selesai salat dia bangun, dia ingat Allah, di jalannya ingat Allah ya, Masya Allah. Kemudian waqu'udan, duduknya ingat Allah. Apapun yang dia lakukan dalam aktivitasnya, duduk, apakah dia bekerja, dia menulis, dia tanda tangan satu hal, dia makan, dia minum, dia ingat Allah. Wa ala junubikum, bahkan saat tidurnya pun dia mengingat Allah. Perhatikan poinnya ya, ini saya agak sedikit terpecah konsentrasinya. Jadi saya mohon mungkin nanti bisa bicara dengan DKM ya, dalam satu situasi hendaknya bisa menyediakan satu area khusus untuk bisa sholat dalam kondisi masbuk ya. Tidak boleh ada dalam satu tempat bisa berjamaah dua baris berbeda ya, atau dua atau tiga bahkan yang berbeda. Nanti coba dicek untuk kedepannya. Taib. Bapak Ibu sekalian, orang ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah itu beda. Misal saya mau minum ya, ada si fulan minum, ada si fulan minum, ada dua orang minum. Orang yang ingat Allah sama-sama minum dengan yang tidak ingat Allah ya. Dan fungsi minuman itu menghilangkan haus. Tapi orang yang ingat Allah ketika dia akan minum, dia akan pastikan minuman yang akan dia pegang itu Allah ridha dengan minumannya, karena dia ingat ya. Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar ya. Jadi mustahil ada orang minum bisa menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Mustahil ada orang bekerja saat ingat Allah bisa tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah. Saat bersamaan dia ingat Allah. Jadi mustahil ya.
Termasuk mustahil ada orang baru keluar masjid, selesai sholat ingat Allah bisa tertukar sandal, itu mustahil. Ya. Buktinya sekarang ada kesempatan di beberapa tempat orang mau sholat saja masih takut kehilangan sandalnya. Ya. Padahal orang tersebut kalau ditanya ingat Allah. Ada sesuatu yang keliru ya dalam hal-hal yang ditunaikan. Maksud saya coba dicek sampai sekian kali kita sholat sampai hari ini, berapa di antara sholat yang kita kerjakan yang sudah menjadikan kita teringat dengan Allah. Ya. Nanti kalau sudah selesai kajian tazkiyatun nafas, ya ada baiknya kita coba mengkaji tentang salat dalam tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan dulu bahasan kita supaya tidak melebar ke berbagai persoalan yang tidak terkait dengan konteks bahasan kita. Hari ini topik kajian kita di tazkiyatun nafas akan membahas satu penyakit yang baru dan sangat penting, bahkan diperingatkan dengan keras dalam Al-Qur'an supaya kita memahaminya dengan baik ya. Hari ini kajian kita akan membahas tentang penyakit hasad atau iri hati dan dengki. Sudah. Mohon izin untuk sedikit memberikan gambarannya. Hasad, tulis sebentar saja. Ya, hasad, penyakit iri hati, dengki. Baik, saya ingin berikan sebentar manhaj dulu ya, metodologi cara kita belajar supaya kita memahami dulu dengan cara yang sama dan kita bisa ikuti dengan baik insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kajian ini seperti kami sampaikan di awal tidak hanya sekedar menyampaikan satu materi tapi sekaligus menjadi bahan evaluasi. Nanti ketika kita membahas misal ya, materi tentang hasad, iri hati, kita akan gali dari Al-Quran dan Sunnah tentang penyakit ini, sekaligus evaluasi, jangan-jangan kita yang belajar sedang tersentuh dengan penyakit ini ya. Nanti di akhir kita akan belajar bagaimana cara mencegah ini datang, atau kalau kita sendiri terkena penyakitnya dan terinfeksi, bagaimana cara mengobatinya ya. Mudah-mudahan setelah mempelajari penyakit-penyakit dimaksudkan, kita terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti kita telah beberapa seri belajar tentang tazkiyatun nafas, ya catatannya banyak, pengetahuannya luas, tapi penyakit semakin tidak pernah berkurang, ya, atau semakin terinfeksi dengan dalam, itu berbahaya. Yang kedua, cara kita belajar itu akan memfokuskan pada uraian Al-Quran dan petunjuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mulai dari situ, ya. Jadi bukan teori si fulan, kita ambil Qurannya seperti apa, hadisnya bagaimana. Lalu seperti apa para ulama kita menerangkan tentang keterangan Al-Quran dan hadis tadi ya. Baru yang ketiga kita akan nanti ambil kesimpulannya tentang proses pengobatan dan pencegahan yang kita coba ulas dalam kesempatan kali ini. Baik, karena kajian kita akan terfokus pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka kita akan coba mulai biasakan setiap pembahas untuk membahas tentang uraian-uraian Quran dan hadis Nabi-nya. Maksud saya kalau nanti bisa setiap pertemuan kita Anda bisa hadirkan mushaf ya. Saya sarankan yang dari rumah supaya nanti dicek. Jadi begitu saya tunjukkan berbeda kalimat berarti ada masalah di mushafnya gitu, itu maksudnya ya. Taib, pertama kita ambil dulu dalilnya di Al-Quran, keterangan tentang hasad ya. Baru kemudian kita cantumkan di hadis, baru kita ulas. Satu, saya izin tulis sebentar ya. Bismillah. Baik. Kita ambil di Quran, pertama Quran surah 113 Al-Falaq, satu surah sekaligus. Oke. Yang kedua, kita ambil simpulnya dulu dari mana penyakit ini muncul. Ya, kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 36-nya. Pelan-pelan. Kemudian kita teruskan Quran surah ke-7 ayat 12. Sisi paling kiri sebelah atas. Dan kita turunkan lagi beberapa contohnya. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27. Kita ambil Quran contoh yang lainnya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 109. Baik, dan kita cukupkan dulu di sini untuk bahasan hari ini. Sementara hadisnya kita coba ambil. Alhamdulillah. Satu, hadis riwayat Al-Bukhari
Bisa ditemukan di nomor hadis 5067. Ya. Hadis yang sama bisa Anda temukan di Riyadhus Shalihin. Kalau nggak punya Sahih Al-Bukhari, lihat Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi, ada 1896 hadis. Riyadhus Shalihin hadis 1567 sampai 1569. Kemudian di Abu Daud nomor hadis 4257. Baik. Ini untuk materi kita hari ini ya. Ini untuk materi kita hari ini. Nanti terusannya kita ambil turunan-turunan ayat dan hadis berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan kita ya. Ada 5 pokok yang akan kita urai. Ya, 5 pokok. Pertama, kita akan bahas dulu definisi hasad. Apa itu hasad? Ya, apa itu iri hati? Jangan-jangan pengertian iri hati menurut kita beda dengan yang dimaksudkan oleh Quran. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah mengenal penyakitnya, bagaimana bisa menghindarinya? Ya, bagaimana bisa mengobatinya? Ya. Di bahasan pertama, kita akan bahas poinnya adalah tentang definisi dari kata hasad atau arti kata iri hati menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, kita akan bahas tentang sumber penyakit hasad. Ya, dari mana sumbernya ini? Ya, Anda tidak tahu sumbernya, bagaimana bisa mengobatinya? Bagaimana bisa menghindarinya? Kan? Anda punya misalnya ada yang merasakan penyakit flu, ditanya gejalanya apa? Apa sebabnya? Dari situ nanti ketika muncul gejalanya bisa kita hindari. Ya. Baik. Yang ketiga, kita nanti akan bahas jenis-jenis hasad. Nah, ini yang menarik, nanti ada 5 turunan lagi di sini, jenis-jenis hasad. Ya. Kira-kira kalau Anda melihat nanti tanda-tanda seperti ini, Anda paham ini kelompoknya terinfeksi ringan hasadnya. Ini agak menengah, ini berat nih, cara mengobatinya agak sulit ya. Yang keempat, tanda-tanda hasad. Ya, kalau tadi jenis-jenisnya, sekarang tanda-tandanya seperti apa? Misal yang terinfeksi penyakit ringan, jenisnya ringan seperti ini, ayatnya begini, tandanya apa? Kan? Yang kelima baru kita bahas tentang metode pencegahan dan penyembuhan penyakit hasad. Ya, metode pencegahan dan penyembuhan penyakit hasad. Baik, kita mulai bahasan yang pertama dengan cepat. Apa yang dimaksud dengan hasad dalam pandangan Al-Quran dan keterangan Nabi SAW? Ya. Secara singkat, para ulama mendefinisikan hasad atau iri hati dan dengki ini dengan kalimat yang sangat singkat, padat, lugas. Ya. Al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Hasad itu kata para ulama adalah keinginan, saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat. Saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan ya, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Ya, di bagaimana caranya orang yang sedang diuji diberikan nikmat oleh Allah hilang nikmatnya atau tidak dia dapati? Ya, hati-hati ya. Kalau Anda misalnya lewat tiba-tiba melihat tetangga sedang punya mobil baru, ada keinginan dari dalam diri Anda, misal, ya kan? Wah, mobilnya kok bagus-bagus ya. Mungkin satu saat dia nggak punya seperti itu. Nah, itu sedang kena penyakit tuh. Ya. Ada teman Anda sedang promosi jabatan, tiba-tiba Anda menginginkannya misalnya, menginginkan hal yang serupa, ya, dan dia kehilangan hal itu pun sedang kena penyakitnya. Atau bahkan ketika Anda menginginkan nikmat itu, sekalipun tidak mengharapkan dia kehilangannya, itu pun sedang terkena penyakitnya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Coba umumnya Anda kalau melihat teman-teman punya barang baru, pengen atau tidak? Nah, bagaimana keinginan itu nanti bisa masuk kategori hasad atau sekedar cuma ingin saja? Nanti ada keterangannya ya. Baik, jadi bagian pertama yang disebut dengan hasad dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kata para ulama, al-iradatu fi izalati ni'amil akhirin, keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan. Sekarang kita lihat bagaimana bahayanya penyakit ini. Quran surah ke-113 Al-Falaq, satu surah sekaligus. Kita ambil peringatan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ya, yang diterangkan lewat Al-Quran. Allah berfirman, lihat kalimatnya ya. Quran surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Pelan-pelan katakan, ini perintah. Jadi kalau ada kata kul itu perintah ya, perintah.
Jadi sifatnya kalau sudah perintah itu penegasan, mesti ya. Sedapat mungkin kita lakukan. Sedapat mungkin kita lakukan. Kata Allah, katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada penguasa subuh. Yang punya waktu subuh. Subuh itu awal aktivitas ya. Saya tulis dulu, berlindung pada penguasa subuh. Saat aktivitas mulai dilakukan. Awas pelan-pelan ya, nanti kita simpulkan di akhir. Min syarri ma khalaq. Ya. Dari segala jenis kejahatan makhluk. Jadi ada orang berpotensi dari subuh aja, orang lain mulai beraktivitas kebaikan, mau kerja, mau berangkat, ada orang lain merencanakan kejahatan dari subuh, Pak. Ya. Ini menarik nih ya. Di hati-hati, ini peringatan Quran. Ada orang-orang yang berniat berbuat jahat, itu dari subuh sudah punya rencana. Jadi Anda jangan kira kalau subuh mulai tampak, fajar mulai bersinar misalnya, jangan Anda duga bahwa semua orang itu akan beraktivitas baik semua. Ya, belum tentu. Ya. Ada orang-orang yang terjangkit penyakit bersiap melakukan satu keburukan. Ini tidak ini. Oke. Kedua, min syarri ma khalaq, dari segala jenis kejahatan. Saya tulis dulu, segala jenis kejahatan. Sekali khair, nggak apa-apa. Ya, ketahan. Perhatikan pelan-pelan. Teruskan ayatnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang muncul di malam saat gulita, saat gelap. Ya, perhatikan. Jadi ada orang yang berbuat jahat dari waktu subuh, ada orang berbuat jahat di waktu malam. Ya. Sedangkan ayat ini ingin menunjukkan bahwa penguasa subuh sampai malam itu cuma Allah. Ya. Di Allah menguasai subuh sampai dengan menguasai malamnya. Anda diminta berlindung dari orang-orang yang berniat jahat baik di waktu subuh ataupun di waktu malam. Pelan-pelan. 3, saya agak cepat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir ya, saat dia mulai membuat mantra-mantra yang ditiupkan pada buhul orang-orang ya. Nafas itu artinya sesuatu yang dikeluarkan tanpa orang berada di hadapannya ya. Kalau tukang sihir itu kan kalau mau menyihir seseorang, menyantet seseorang, kan orangnya nggak ada di hadapan kan, umumnya dia akan di tempat lain ya, dia ambil perangkat tertentu, dia keluarkan jimat-jimat, maka terkena orang yang disihir itu ya. Jarang ada orang mau nyihir di depan orangnya langsung, saya sihir kamu, itu nggak ada gitu ya. Umumnya di belakang layar gitu kan. Baik, jadi yang ketiga ada kejahatan tukang sihir, tukang santet, kejahatan penyihir. Sekarang fokus. Setelah Allah menerangkan 3 jenis kejahatan ini, yang keempatnya tiba-tiba mengatakan, lihat kalimatnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad. Ya, saya ulang. Dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad, orang yang punya penyakit iri hati, iri, dengki. Apabila penyakitnya sudah mulai muncul. Fokus sebentar, fokus. Ya. Sekarang saya berikan ilmu sedikit ya. Saya berikan ilmu. Yang pertama perhatikan, ini poin penting. Bapak Ibu sekalian, setiap ayat-ayat ini itu disambungkan dengan wawu. Ya. Coba lihat kalimatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat dirangkai dengan huruf wawu, itu dalam bahasa Arab, wawu ini dinamakan dengan atful ma'iyyah. Al-'atfu wal ma'iyyah. Apa itu ataf ya? Ataf itu artinya merangkai 2 hal ya, merangkai 2 peristiwa yang berbeda dalam satu hal yang bersamaan, dirangkaikan bersamaan tuh. Ya. Jadi kalau saya katakan zahaba Ahmad ila jami' Nurul Bahri wa Ali, pakai wawu ya. Ahmad pergi ke Masjid Nurul Bahri dan Ali, itu artinya Ahmad dan Ali bersamaan jalan. Jelas ya? Kemudian yang kedua ma'iyah ya. Ma'iyah itu artinya menunjuk pada, pelan-pelan, menunjuk pada fungsi yang serupa atau hukum yang sama, setara nilainya ya. Pada kesetaraan nilai. Hati-hati, ini jarang dibahas ini ya. Hati-hati. Di seakan-akan Allah ingin menyamakan, perhatikan, bahayanya penyakit orang iri hati ini, bahaya penyakit iri hati itu sama dengan bahaya sihir, bahaya tukang sihir, bahkan caranya sama ya.
Jarang-jarang kan ada orang iri hati langsung di hadapan orangnya. Ya, biasanya ketika dia iri hati, ingat, kan? Baru dia bikin status tertentu, baru keluar kalimat yang tidak menyenangkan, jarang di hadapan orangnya. Ya. Dan yang lebih luar biasa, penyakit iri hati ini pertama, kita urutkan satu-satu. Satu, kata Allah, lihat, tingkat bahayanya, kalau ada orang cuma berbuat jahat subuh saja, ada orang berbuat jahat malam saja, iri hati ini berpotensi berbuat jahat dari subuh sampai malam. Karena orang-orang yang terkena penyakit iri hati, begitu muncul sifatnya, seketika bisa berbuat jahat. Ya. Perampok beraksi subuh, siang istirahat. Ya. Perampok beraksi siang, malam istirahat. Penyakit iri hati tidak, mau subuh, tiba-tiba ingat orang yang dimaksudkan dengan rasa irinya, muncul perasaannya, bicara dengan istrinya. Tahu nggak mah, saya mau berangkat ke kantor sekarang, orang ini luar biasa menyebalkannya, muncul. Malam-malam mau tidur, tiba-tiba ingat lagi, mulai bikin status, dituliskan di media sosialnya. Ya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan orang-orang yang punya penyakit iri hati ini, Masya Allah, saking luar biasa bahayanya, hidupnya tidak akan pernah tentram dari mulai subuh sampai dengan malam. Nggak percaya silakan. Ya. Orang-orang terkena penyakit iri hati, begitu temannya dapat promosi jabatan, dari subuh sampai malam, kepikiran juga. Ya. Bahkan kadang-kadang dalam tidurnya masih mencela juga ya. Orang istirahat, oh, ini keluar kalimat-kalimat. Ya. Baik. Yang kedua, maaf, sifat iri hati menggunakan huruf waw disandingkan dengan segala jenis kejahatan, min syarri ma khalaq. Ini menunjukkan bahwa orang yang terkena penyakit iri hati itu sama jahatnya dan kejahatan-kejahatan lain. Jadi kalau ada orang mencuri, ya itu sama dengan orang iri hati. Ada orang misalnya iri hati, ada orang lain merampok, itu sama nilainya, sama jahatnya, ya, sama jahatnya. Jadi bukan cuma dosa yang melahirkan kegelisahan dari mulai pagi sampai malam, tapi juga tingkat kesulitannya. Penyakit ini disebut oleh Al-Quran berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan yang bernilai dosa. Ya, jelas di sini? Nah, yang mau saya tekankan di sini, hasid itu kan yang pemiliknya, yang punya penyakitnya. Jadi Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan kita yang terinfeksi, kita nggak kena penyakit pun diminta oleh Allah berlindung dari yang punya penyakitnya. Kan ayat ini berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, saya berlindung kepada Allah, kan? Penguasa waktu subuh, ujung ayatnya, dan saya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya penyakit iri saat penyakit itu muncul dari dirinya. Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan orang yang terkena, orang yang nggak kena penyakit ini saja diminta oleh Al-Quran berlindung kepada Allah dari orang yang kena penyakitnya. Saking bahayanya. Jelas sampai sini? Baik, karena itu penting bagi kita mendengar peringatan Al-Quran ini supaya kita pelajari. Ya. Nah sekarang kalau Qurannya berkata hati-hati dari orang yang punya penyakit iri hati, kita balik tanya, ya Allah apa tandanya ya, orang yang punya penyakit iri hati ini? Dari mana sumbernya? Kenapa dia bisa datang? Ya. Seperti apa kami kemudian pelajari itu dan kita bisa cegah atau bahkan obati ketika penyakitnya menyentuh kehidupan kita. Ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan inti yang kedua, sumber penyakit iri hati. Sumbernya dari mana gitu ya? Agak pelan-pelan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 36. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada ayat ini? Baik, saya percepat sedikit. Sumber penyakit iri hati diisyaratkan oleh Quran itu setan. Cuma satu, setan. Oke. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit iri hati, artinya sedang dikuasai oleh setan. Saya ulang ya. Sumber penyakit iri hati itu disebutkan, diisyaratkan oleh Quran itu berasal dari setan. Lalu baru dilekatkan pada nafsu manusia. Dari mana diketahui setan dan siapa dia? Ya, kita sudah bahas sebagiannya. Bapak Ibu sekalian, kisahnya bermula bahkan saat manusia pertama diciptakan, ditunjukkan oleh Quran penyakit ini menerpa setan dan hadir kemudian diwariskan pada manusia. Baik. Saya mulai dengan permulaan penciptaan manusia pertama dan telah kita bahas sebagiannya, jadi saya agak percepat ya. Baik. Manusia pertama diciptakan setelah diciptakan sebelumnya ada malaikat dan jin. Ya. Keterangan Quran di Quran surah ke-15 ayat 27, Allah ciptakan jin duluan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
kami ciptakan jin sebelum manusia itu dari api yang bergejolak. Di ayat ke-28-nya Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, disampaikan wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Jadi begitu selesai menciptakan jin ya, kemudian tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru diberi nama dengan basyar, manusia. Saya agak cepat. Selesai penciptaan ini, diperkenalkanlah kemudian manusia ini kepada kalangan jin dan malaikat akan fungsi penciptaannya. Apa maksudnya Allah menciptakan makhluk ini? Ya. Seperti Allah ciptakan malaikat punya tugas, ya. Allah ciptakan jin punya tugas, dan setiap ciptaan Allah selalu ada manfaatnya. Ya. Tidak ada yang sunyi dari manfaat. Maka di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 dijelaskan kemudian wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada malaikat dan jin yang hadir pada saat itu ya, saat perkenalan manusia pertama ini disampaikan saya akan menjadikan makhluk ini sebagai khalifah di bumi. Jelas di sini? Pelan-pelan. Singkatnya kemudian Allah tampilkan kepada dua makhluk ini, malaikat dan jin, kelebihan manusia ini ya. Bagaimana dengan pengetahuannya, bekal-bekal menjadi khalifahnya ketika dipresentasikan di ayat 31 gitu kan? Kemudian ditawarkan pada malaikat dan jin, ditanyakan kalian bisa nggak seperti itu ya. Ternyata tidak punya kemampuan ya. Sampai malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Ya Allah, cuma engkau gitu kan yang bisa memberikan pengetahuan, dengan segala hikmahmu kami tidak mampu. Ayat 33 yang diperintahkan Adam kemudian untuk menampilkan pengetahuan-pengetahuannya secara lebih luas. Saya persingkat di ayat 34. Nah, ini mulai. Ketika telah nampak kemuliaan Adam ini, pelan-pelan, padahal diciptakan dari materi yang tidak sebanding, tidak kalah hebat dengan malaikat dan jin. Ya. Malaikat diciptakan dari bahan materi yang sangat bagus, luar biasa, cahaya. Sedangkan jin tadi dari api kan ya. Makhluk ketiga diciptakan dari bahan materi yang lebih rendah dari yang pertama dan kedua tadi ya, dari saripati tanah ya. Allah ingin menampakkan tidak setiap ciptaan Allah yang dianggap rendah itu bisa kecil, barangkali nilainya tinggi gitu ya. Nah, maka ketika seluruhnya menyadari bahwa Adam punya ilmu yang tinggi, dimintalah hormat kepada makhluk ini ya. Hormat ini, maaf ya, bukan tujuan untuk mengagungkan Adam, bukan, tapi menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di fungsi sujud kepada Adam ketika dimintakan itu bukan untuk mengangkat Adam, bukan, tapi menunjukkan ketaatan malaikat dan jin kepada Allah ketika diperintahkan. Nah, disinilah muncul persoalan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan pada seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, siapa iblis ini? Saya sudah pernah terangkan dulu ya. Dijawab di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Kalimatnya sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan seluruh malaikat dan jin untuk hormat kepada Adam dengan perintah kami, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia bukan golongan malaikat tapi golongan jin yang hadir pada saat itu, yang menyimpang dari perintah Allah. Kenapa jin ini menyimpang? Kembalikan ke Al-Baqarah 34. Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbar, ya, dia sombong, tidak mau hormat kepada Adam atas perintah Allah. Tapi sombongnya ini kenapa gitu kan? Kenapa sombongnya? Kita harus cari ya. Apakah sombongnya karena hal tertentu atau ada sedang penyakit melekat pada dirinya? Maka dijawablah kemudian sifat sombong ini dengan satu penyakit yang luar biasa. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Lihat kalimatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah kemudian menyampaikan kepada iblis, kepada jin tadi, apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika saya perintahkan. Perhatikan poinnya Bu ya, Pak ya. Lihat kalimat Qurannya. Ketika saya perintahkan. Jadi sebetulnya semua ibadah itu Allah nggak butuh. Maaf, itu tidak butuh.
Jadi kita semua tidak sujud pun tidak sholat kepada Allah semuka bumi, itu tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan, nggak akan berkurang kemuliaannya. Ya. Tapi semua ibadah yang diperintahkan, diminta, dikerjakan, itu hanya menunjukkan ketaatan kita saja sebagai seorang hamba. Ya. Kita yang perlu. Nah, ketika Allah tanyakan, kamu kenapa nggak mau sujud? Ya. Sebetulnya Allah Maha tahu, nggak dijawab pun sudah ketahuan. Hanya untuk menerangkan nanti kepada kalangan malaikat, kepada kalangan jin yang ada pada saat itu, termasuk kita saat ini. Ini loh penyebabnya, yang menyebabkan dia bisa menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit ini nanti, Anda mesti waspada, Anda punya potensi menyimpang nantinya. Itu maksudnya. Ya. Maka ditanyakan kepada jin ini, kenapa? Ini kan kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan. Lihat kalimatnya. Alhamdulillah. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Saya lebih bagus. Ya, lebih baik dibanding dia. Engkau ciptakan saya dari bahan yang lebih bagus dari dia, dari api. Sedangkan kau ciptakan dia dari bahan saripati tanah saja. Insyaallah, pelan-pelan. Kalau dibaca sekilas, kelihatannya sifat sombong yang muncul. Tapi kalau Anda baca runtutan ayatnya dengan yang lainnya, sebetulnya sifat ini muncul bukan karena cuma sujudnya. Ya. Karena iblis ini, jin ini menginginkan dia yang dipilih menjadi seorang khalifah. Kembalikan ke ayat 30 tadi Al-Baqarah. Seolah-olah bahasanya begini, kenapa yang ditunjuk jadi khalifah dia bukan saya? Saya kan lebih hebat. Ya. Bahan saya lebih bagus, kemampuan saya lebih tinggi, kan? Kenapa nggak dipilih saya? Kok dipilihnya dia? Jelas ya? Jadi saat yang bersamaan, makhluk ini menginginkan nikmat yang melekat kepada Adam itu hilang. Dia ingin ambil itu. Lebih baik bukan Adam yang mendapati, saya yang harus dapat, dan nikmat Allah yang dititipkan kepada Adam itu mesti hilang. Saat penyakit ini muncul pada dirinya, perhatikan, saya agak lambat sekarang ya. Perhatikan sini. Ibu dan bapak sekalian, dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang kotor misal, kemudian ditutup dengan yang baik-baik. Ya, dengan pakaian misalnya, supaya tidak nampak ditutup. Maka bahasa Arabnya disebut dengan labasa atau labisa. Ya. Karena itu pakaian kita disebut dengan libas ini. Libas. Kenapa dinamakan dengan libas? Karena pakaian ini menutup aurat yang tidak baik untuk ditampilkan atau aib yang tidak mau kelihatan. Ya, di sesuatu yang kotor, yang tidak bagus, Anda tutup dengan yang baik-baik. Itu bahasa Arabnya dari labisa. Ya. Penutupnya dikenal dengan libas. Quran surah ke-7 ya, Al-A'raf dari ayat 27 atau bahkan dari 26 sampai 31. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, silakan catat, lain waktu Anda lihat lagi. Tapi kalau ada yang baik-baik, misal ini bagus ya, bersih. Ini bersih. Kemudian ditutup dengan yang kotor. Masya Allah, sesuatu yang bersih ditutup dengan kain yang kotor ya. Maka kalimatnya ditukar. Ini agak unik dalam bahasa Arab. Dari labisa begini. Lam, ba, sin. Yang baik menutup yang kotor. Tapi kalau ada yang kotor ditutup oleh yang baik ditutup oleh yang kotor-kotor, maka huruf ba-nya ini pindah ke depan. Jadi balasa, ba-nya pindah ke depan, ba, lam, sin. Itu tandanya yang kotor sedang menutup yang baik. Nah, kalau kainnya sudah menutupi, misal kotorannya menutupi yang baik-baik, maka yang terkena tutupan itu dirubah namanya menjadi iblis. Dari sini muncul kata iblis. Maksud nama iblis itu adalah sosok yang sedang tertutup oleh sifat-sifat yang buruk, asalnya baik. Asalnya baik ya. Jadi Anda jangan kira kalau jin ini ya, maaf, asalnya pembangkang, bukan, asalnya baik Pak Bu. Ya. Dari mana indikasi baiknya? Quran surah ke-18 ayat 50 tadi menjelaskan, kana minal jinni, adalah dia termasuk jin yang sangat taat, fafasaqa, maka dia mulai menyimpang. Tidak pernah disebutkan kata fasik di dalam Quran, termasuk di hadis, kecuali lawan dari kalimat taat. Fasik lawannya taat. Jadi ketika Quran menyebutkan fafasaqa, kemudian dia mulai fasik, dia menyimpang, artinya awalnya taat. Taat. Ya. Saya mau tanya begini, mohon maaf ya. Kalau di akhirat itu, satu harinya berapa lama ukuran dunianya? 1000 tahun. Tahu dari mana? Oke, kita ambil Quran surah 32 saja, ayat kelima saja ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Masya Allah, satu harinya itu setidaknya ada 1000 tahun.
Satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya kurang lebih itu sama dengan 48 hari. Masya Allah. Jadi kalau Anda mendapatkan kenikmatan di akhirat sedetik saja, itu nikmatnya sama dengan 48 hari. Tapi kalau ada yang masuk neraka satu detik saja, itu sama dengan 48 hari. Ya. Awas jangan main-main ya. Dulu ada orang-orang Yahudi ketika diingatkan dengan ancaman neraka, dia mengatakan, ya, perhatikan kalimatnya, nggak apa-apalah, paling-paling kalau masuk neraka cuma beberapa hari aja. Al-Baqarah ayat 80, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, lan tamassana an-naru, kalau masuk neraka paling sebentar, nggak akan disentuh oleh neraka, illa ayyaman ma'dudah, paling sebentar. Kalau kalimat ma'dudah itu alifnya pendek, ma'dudah pendek bacaannya, itu artinya kalimat yang disampaikan belum bisa dipastikan. Jadi kalau balik ditanya, misal ya, nggak akan masuk neraka paling beberapa hari aja, ditanya berapa hari, ya paling beberapa hari lah, dia sendiri belum bisa memastikan, tapi dia menganggap ringan gitu ya, paling beberapa hari, dari situ diangkat ke surga lagi, ya, Masya Allah. Ada bahkan sebagian mereka memastikan, paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya. Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 24, posisi paling kanan sebelah atas. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alifnya panjang. Perhatikan dua kalimat yang sama, yang satu alifnya tidak ada, pendek, ma'dudah, yang satu panjang, ma'dudat. Masya Allah. Paling-paling cuma 1, 2, 3 hari aja, lebih pasti kata mereka. Awas, saya kasih ilmu sebentar ya, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, memang ada keterangan di Quran dan di hadis, ada orang-orang yang tidak kekal di neraka. Ada. Jadi di Quran sendiri kalimat neraka itu dibagi dua, ada yang kekal sifatnya khalidina fiha, ada yang tidak. Ya. Termasuk keterangan Nabi, ini tambahan aja ya, mohon izin, tambahan Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, bab 15, bab ke-15, hadis nomor 22. Kalau Anda punya kitab aslinya, itu ada 4 jilid yang pakai tahqiq deh, halaman 31, bab ke-15, kemudian hadis nomor 22, posisi sebelah kiri di pertengahan, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Judul babnya Tafadhulu Ahlil Iman fil A'mal. Ya. Tafadhulu Ahlil Iman fil A'mal. Bab tentang berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan, ya, bagi ahli iman dalam beramal saleh. Di hadis itu kalimat Nabi yang pertama disampaikan adalah yadkhulu ahlul jannatil jannata. Ahli surga pasti akan masuk ke surga. Wa yadkhulu ahlun narin nara, dan ahli neraka pasti akan masuk ke neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada sebagian yang masuk neraka. Ya. Pelan-pelan. Akhriju katanya, ya. Akhriju, keluarkan mereka dari neraka. Akhriju minan nar. Keluarkan, sudah selesai saatnya. Sudah tiba, selesai. Keluarkan mereka dari neraka. Akhriju minan nari qadis waddu, ketika diangkat dari neraka sudah pada gosong. Sudah pada gosong. Ya. Dari keterangan ini orang-orang Yahudi mengatakan, mengambil sebuah kalimat, nggak apa-apalah. Paling-paling kalau dosa sedikit masuk neraka, nanti juga masuk surga lagi. Nanti juga masuk surga lagi. Karena itulah kemudian turun ancaman Quran. Silahkan aja kalau mau. Silahkan, 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi 1 detiknya sama dengan 48 hari. Siksa paling ringan di neraka itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 56, posisi paling kanan, agak ke atas sedikit. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kalau ada orang ingkar terhadap kami akan celupkan nanti ke neraka kalau dia tidak mau taubat. Ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, nusli itu kalau dalam bahasa Arab itu seperti bikin teh celup. Pernah bikin teh celup? Kan dimasukin, diangkat lagi, masukin, diangkat lagi. Nanti di akhirat nanti ada orang disiksa di neraka, paling ringannya itu kayak teh celup, dimasukin, diangkat lagi. Ada tugas malaikat yang tugasnya cuma celupin, angkat. Kullama nadijat juluduhum, ketika dimasukkan, dicelupkan, itu hancur semuanya, kulit-kulitnya semua habis itu. Ya. Baddalnahum juludan ghairaha, diangkat sembuh lagi. Ya. Kan kalau dalam dunia kesehatan itu indra paling peka perasa kan kulit. Ya. Makanya disebutkan kulit. Begitu dihancurkan, ya, diangkat lagi, sembuh lagi, hancurkan, sembuh lagi. Itu 1 detiknya begini sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang mau coba-coba, silahkan aja kalau mau dirasakan gampang itu. Ya.
Nah, kalau kita kembalikan ke kajian tazkiyatun nafas, dan saya agak lambatkan ritmenya sedikit, jin tadi, kalau 1 hari aja taat kepada Allah, itu berarti ukurannya sudah 1000 tahun ibadah kita. Kalau sejak dia diciptakan misal, baru 7 hari aja, itu artinya sudah 7000 tahun dalam ukuran kita. Anda bisa bayangkan, makhluk yang sudah ribuan tahun dalam hitungan kita, ibadah kepada Allah, karena terkena penyakit ini, saking bahayanya, ya, dirubah namanya oleh Allah menjadi iblis, terkuasai oleh kotoran, ya, kena sombong, kena iri hati, bisa terusir dari surganya, terusir dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan neraka yang luar biasa tanpa pernah keluar dari dalamnya. Di Anda bayangkan, kalau jin yang sangat taat saja terkena penyakit iri hati bisa demikian luar biasa dahsyat azabnya, maka bagaimana dengan manusia yang tidak sekuku amalannya? Jelas ya? Karena itulah hati-hati. Hal pertama yang dilakukan, awas hati-hati, hal pertama yang dilakukan oleh makhluk ini ketika nanti diturunkan oleh Allah ke bumi bersama Adam, bersama Hawa, itu bagaimana caranya kemudian membawa penyakit ini dilekatkan kepada anak cucu Adam, maaf, supaya mereka setidaknya mendapatkan bagian yang sama dari murka Allah yang telah diberikan kepada makhluk ini. Jelas ya? Jadi pada asalnya setiap manusia yang terlahir membawa sifat-sifat kebaikan, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Maaf, di antara hal yang menjadikan kita menyimpang, dibawa penyakit oleh setan, ditunjukkan kepada kita, dan salah satu penyakitnya dikenal dengan hasad. Ya. Di kesimpulan dari ayat tadi, pelan-pelan, sumber penyakitnya dari mana? Setan. Pelan-pelan. Yuk kita turunkan. Bagaimana kemudian setan menebarkan penyakit ini kepada anak cucu Adam? Hati-hati ya, jadi sebelum nanti diturunkan iblis, kita sudah bahas ini dengan sangat detail dulu ya. Itu berjanji dulu iblis di hadapan Allah. Saya akan goda semua anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua sisi yang mungkin ya, supaya mereka tersesat, mendapatkan murkamu, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Maka mari kita lihat pelan-pelan. Adam turun ke bumi, Hawa juga turun ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 36 sampai ayat 38. Yang paling cepatnya ayat 38-nya, ya, qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semua ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, nanti di bumi kami berikan petunjuk, ikuti petunjuk ini, ya kan? Kalau Anda bisa berpegang teguh pada petunjuk ini, maka tidak akan pernah merasa sedih dan nestapa dalam kehidupan. Mohon maaf ibu bapak ya, kalau satu saat kita memiliki persoalan itu terus mendera kita, tidak pernah selesai, membuat kita sedih. Jangan-jangan yang bukan menyelesaikan persoalannya bukan karena kemampuan kita kurang harta benda atau kedudukan, tidak. Barangkali maaf kita nggak pernah baca petunjuknya. Jadi kata Allah, kami turunkan hudan, petunjuk, baca itu supaya hidupnya mudah. Dan hudan itu disebut oleh Quran, maaf, agak cepat, hudan disebut oleh Quran di surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Saya turunkan sedikit ya, fokus ini. Tadi kan kata Allah turun semuanya ya. Di Adam turun, Hawa turun, iblis turun kan, setan turun. Nah, dari yang semua turun ini kata Allah, kami berikan Adam kepada kamu dan keluargamu nanti petunjuk, disebut hudan ya. Kalau diikuti petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim, hidupnya tidak akan pernah gelisah, tenang aja kan, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih, nikmat hidupnya. Di Al-Baqarah 185 untuk umatnya Nabi Muhammad, hudan ini disebut dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan ya, hudan linnas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Maaf, maksud saya kalau saya agak cepat, kalau Bapak Ibu seringkali membaca Al-Quran, dipahami isinya, dipraktekkan dalam kehidupan, itu insya Allah tidak akan pernah ada yang susah hidupnya. Pasti mudah. Pasti mudah. Di ujung ayat itu kan mengatakan begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kami menginginkan hidup manusia semuanya mudah. Kami nggak pengen hidup manusia susah. Jadi kalau ada manusia susah hidupnya, apalagi orang Islam hidupnya susah, di kantor sulit,
di rumah sulit, di pekerjaan sulit, kehidupan sosial sulit. Yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kenapa nggak dibaca petunjuknya? Ya, dan saya pernah uraikan di sini kan dengan cepat, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya semua aktivitas kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, tidak ada satupun aktivitas kita yang tidak disebutkan teknis petunjuknya di Quran. Tidak ada. Ada isyaratnya. Nah, saya mau teruskan agak cepat. Ketika Adam turun ke muka bumi, ya, maaf, Adam dengan Hawa turun terpisah. Ya, konon Adam diturunkan daerah sekitaran India, dan Hawa konon diturunkan daerah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Ya, Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab yang kalau diterjemahkan berarti nenek. Nenek, ya. Jadi kalau bapak ibu nanti ada yang haji atau yang mau umrah, kan suka ada ke Laut Merah itu ya di Jeddah. Itu sekitaran 300 meter ke kiri sedikit, itu ada satu wilayah yang dikasih tembok begini, ya. Nah, itu disebut Makbarah Hawa oleh orang sana, kuburannya Hawa. Tapi kata pakar sejarah, itu bukan kuburan, nggak ada kuburan Hawa di situ. Ya, di situ tempat Hawa pertama kali diturunkan dan beraktivitas. Di Hawa berjalan, Adam berjalan. Dari pencarian yang cukup lama, tiba-tiba satu masa, ya, Adam melihat ada satu gerakan, Hawa melihat ada satu penampakan, masya Allah. Kayaknya kenal saya ini. Kayaknya kenal saya, gitu. Ya, kenal dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Maka mereka mulai mendekati diri, naik ke bukit yang cukup tinggi, ya. Bukit yang disusun tinggi untuk mengenali, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan A'raf. Maka ketika mereka melihat satu sama lain, mulai kenal, tahu satu dengan yang lainnya, Araf tu kil'an, saya tahu kamu sekarang. Tahu, bahasa Arabnya Arafah, sifatnya disebut dengan Arafah. Karena itulah sekarang tempatnya disebut dengan Arafah. Jelas ya? Pelan-pelan, saya agak cepat. Kemudian mereka berkumpul, hidup berkeluarga, sampai Hawa kemudian mulai mengandung. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri di sebelah atas. Falamma taghasyaha, kan? Maka tatkala keduanya mulai bergaul, hamalat hamlan khafifan, Hawa mulai mengandung kandungan ringan. Sampai kandungan berat, keduanya bermohon kepada Allah supaya nanti bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan yang saleh, yang baik. Ini petunjuk Quran pertama bahwa kalau ada seseorang tengah mengandung, ini doa yang disunnahkan di Quran. Ya, bacakan oleh suami istri. Redaksinya langsung diatur di situ. Ya. La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Itu redaksinya ada di situ langsung. Poin saya pelan-pelan. Ketika lahir kembar kan? Baik. Kelahiran pertama kembar. Perempuannya cantik luar biasa, masya Allah. Laki-lakinya biasa. Lahir kedua lagi, kembar lagi, ya, kembar lagi. Ya. Maaf, laki-lakinya cukup biasa juga, perempuannya biasa juga. Ya. Kalau ukuran cantik dengan yang pertama, lebih cantik dari yang pertama. Nah, sedangkan hukum Allah saat itu, kan karena belum ada umat, belum ada perkembangbiakan, ya, keduanya harus dinikahkan kan, harus ada pernikahan. Maka yang terjadi hukum Allah menjadikan keduanya mesti dilakukan pernikahan secara silang. Ya, tidak boleh secara bersamaan lahir. Di lahir yang pertama, ya. Bismillah. Di kelahiran pertama, lahir kembar, ya, ini perempuan, ini laki-laki. Kelahiran yang kedua juga kembar, ini perempuan, ini laki-laki. Hukum yang diterapkan tidak boleh melakukan pernikahan dari satu kelahiran yang sama. Di yang ini tidak boleh menikah dengan yang ini. Ya, harus disilang. Di perempuan di sini yang tadi lebih cantik disebutkan, ya, harus menikah dengan yang satu di sini. Sedangkan laki-laki yang di sini menikah dengan perempuan yang lahir belakangan atau kelahiran kedua. Pelan-pelan. Ini anak Nabi ya, anak Nabi. Namanya siapa kira-kira? Pernah dengar? Habil. Satu lagi? Qabil. Tuh, tahu dari mana? Ini yang jadi masalah ini. Ya. Hati-hati, nama Qabil, nama Habil itu nggak ada. Oh, hati-hati, nggak ada. Jangankan di Quran, di hadis sahih nggak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Silakan cek ya. Jadi itu Israeliat, kisah-kisah yang nyebar ke kita, nggak ada nama Qabil Habil itu nggak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Ya. Quran surah ke-5 ayat 27. Posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Quran surah 5 ayat 27. Kita beri rumus lalu kita sambungkan ya. Lihat kalimat Qurannya, fokus. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi, dan mohon kisahkan kepada mereka
tentang kisah dua anak Adam, kisahkan dengan benar. Kisahkan dengan benar, jangan ngarang kata Quran itu. Jangan ngarang. Lihat kalimat Qurannya. Quran tidak pernah menyebutkan siapa namanya, tidak. Hanya disebutkan kisah tentang anak Adam. Perhatikan sini ya, perhatikan sini. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mendengar atau melihat di Quran ada ayat berbicara tentang kisah, tidak disebutkan tokohnya siapa, kapan kejadiannya, itu pertanda satu, kisah ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Saya ulang ya, kisah ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Yang kedua, biasanya kalau tidak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, umumnya, walau tidak semuanya, umumnya kisah ini mengandung sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak layak untuk ditiru. Tapi saking sopannya Quran, namanya tidak disebutkan supaya tidak dipergunjingkan. Ada ajaran akhlak dalam Al-Quran yang tinggi. Kalau ada seseorang berbuat salah, jangan digunjingkan orangnya. Yang salah itu bukan namanya, yang salah perbuatannya. Jadi Anda ini sebetulnya mau memperbaiki perbuatan orang lain atau mau menggunjingkan orang? Ada orang misalnya tetangga masjid, Pak, nggak pernah ke masjid, tetangga masjid, sampingan masjid nggak pernah ke masjid. Masya Allah, apa hukumnya tetangga masjid nggak pernah ke masjid? Orang Islam, tetangga masjid, samping masjid, laki-laki nggak pernah ke masjid, apa hukumnya? Haram, dosa, apalagi. Masya Allah, ada yang bakar rumahnya. Saya kemarin waktu di Sumatera bakar rumahnya, kan? Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, tetangga masjid, laki-laki, muslim, samping masjid, nggak mau ke masjid, apa hukumnya? Hukumnya ajak dia ke masjid. Jadi sebelum kita terapkan hukum fikih, hukum dakwah dulu, ya? Daripada celah orang, celah ini, celah itu, barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga, karena cuma Anda yang bisa mendoakannya. Anda yang bisa ngajak, ya? Satu kali mungkin Allah tanya, hei fulan, saya titipkan dia menjadi tetangga kamu, supaya kamu beramal soleh, kenapa kamu celah terus? Nggak ada faidahnya mencela itu, nggak ada faidahnya. Ya. Di kata bahasa Quran ini, minimal doakan dia, ajak dia dengan kebaikan. Jadi kalau Anda temukan kisah-kisah buruk di Quran, itu jarang sekali disebutkan. Ya. Maaf, siapa? Yang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, siapa dia? Tuh, sudah salah lagi. Silakan cek, nggak ada di Quran Zulaikha, nggak ada. Ya. Disebutkan Imra'atul Aziz, ya, Masya Allah, dari ayat 29 sampai ayat 31-nya itu. 31 paling kanan sebelah atas. Nggak ada istilah Zulaikha, wa Imra'atul Aziz, kan? Dan istri pembesar, Perdana Menteri pada saat itu. Ya. Saya mau kembalikan ke sini. Lihat sini. Kembali ke tadi, ke awal. Iblis berjanji saat sebelum diturunkan, saya akan goda semua anak cucu Adam. Saya akan turunkan keburukan-keburukan supaya menyimpang dari perintah Allah. Seperti pernah saya kerjakan. Maka ketika terjadi ini, Bapak Ibu sekalian, penyakit pertama iri hati yang dimiliki iblis ternyata diturunkan pada dua anak Adam yang lahir ini. Ya. Hati-hati, anak Nabi aja bisa kena, apalagi yang kita bukan anak Nabi. Anak Nabi kena penyakit ini, apalagi yang bukan anak Nabi. Ya. Maka mesti hati-hati dia. Apa yang terjadi ketika yang ini tadi cantik, kan ya? Masya Allah, cantiknya luar biasa, ini cantik, dinikahkan dengan yang adiknya yang lahir belakangan. Maka setan datang mengirimkan sinyal penyakit hasad kepada laki-laki yang ini. Bagaimana caranya ketetapan yang sudah diberikan, nikmat ini yang perempuan dinikahkan dengan adiknya bisa gagal, dia tetap menikah dengan yang pertama dan adiknya kehilangan nikmat yang telah ditetapkan itu. Ini kan hasad dia. Baik. Tapi Masya Allah, saking bijaknya Allah punya sifat hakim, saking bijaknya tidak langsung diputuskan. Seketika Allah bisa putuskan. Nggak bisa, nggak boleh. Ketetapan saya final misalnya. Tapi saking bijaknya untuk memberikan hikmah, kemudian Allah turunkan ujian. Ya. Yuk kita uji saja. Kalau kepatuhan ini bisa muncul, maka kami akan putuskan. Silahkan sesuai dengan yang diinginkan. Maka di Quran surah kelima itu, pelan-pelan ya, ayat ke-27 diteruskan, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ini saya mau terangkan sesuatu yang sangat penting, dampak dari penyakit ini, hasad ini. Maka diperintahkan oleh Al-Quran, dikisahkan pada kita, Allah memerintahkan, keduanya diminta untuk mengorbankan hasil pekerjaan mereka. Jadi yang anak pertama tadi, ibu, bapak sekalian, itu profesinya dia perkebunan. Ya, dia ngumpulkan di perkebunan dia, ya, dia rawat tanaman dan sebagainya.
Adiknya yang kedua, dia profesinya di peternakan. Dia gembalakan domba dan sejenisnya. Apa yang terjadi? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Setelah tiba masanya, diserahkan kemudian untuk korbannya, ternyata yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, ini poin yang sangat penting. Bagaimana ketika diterima yang pertama ini, yang diterima ini, ternyata yang diterima yang adiknya yang kedua tadi. Dia merawat kambingnya, setelah dewasa, setelah bagus, Masya Allah, dipilih oleh dia yang paling gemuk, yang paling bagus, yang sekiranya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dikorbankan. Sementara kakaknya yang pertama itu mengambil, sisa dari yang kotor-kotor, ya, yang tidak pentingnya, yang tidak dikonsumsi. Ya. Oh, ini kan Tuhan itu kan nggak butuh makan, kata dia. Tuhan nggak butuh makan, kan? Tuhan tidak perlu dengan semua ini. Biarkan yang baik-baik untuk saya konsumsi, yang jelek-jelek biarkan Tuhan pilih. Ya. Apa yang terjadi? Maka diterima yang terbaik, yang jelek tidak. Pelan-pelan. Saya mau ajarkan satu cara dulu ya. Ini rumus di Quran. Bapak Ibu sekalian masih ingat tadi? Kurban ini kan diketengahkan, ya, ditampilkan, dimintakan oleh Allah untuk bisa mengabulkan permintaan yang dimohonkan tadi kan? Ini ada satu permintaan ini sulit untuk dikabulkan, kata Allah lakukan ini, lakukan amalan. Ya, disebut dengan kurban. Apa artinya kurban? Seperti biasa. Pertanyaan pertama kencang, jawaban salah. Pertanyaan kedua mulai pelan, jawaban salah lagi. Pertanyaan ketiga nggak ada yang jawab. Oke, korban itu asalnya bukan menyembelih, bukan. Korban bukan menyembelih. Asalnya dari kata koruba. Koruba, kof, ra, ba. Sesuatu yang dekat. Ya, sesuatu yang dekat. Kof, ra, ba. Kof. Oke. Kof, ra, kemudian ba. Saya agak pelan kan? Saya ajarkan rumus sedikit ya. Kalau Anda ingin menjadikan makna berubah menjadi dekat atau banyak, ya, dekat atau banyak, maka rumusnya huruf paling akhir tambah alif dengan nun. Oke, alif dengan nun. Misal koruba dekat, tambah alif dengan nun menjadi kurban, artinya sangat dekat, banyak kedekatannya. Ya. Ghafara, ghain, fa, ra, ampunan. Anda ingin tambah dengan alif dan nun menjadi gufron, artinya yang banyak ampunannya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Nah, kurban asalnya bukan menyembelih. Ya. Kurban itu pada asalnya adalah, pelan-pelan, amalan-amalan yang dilakukan, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan. Oke, saya mau tanya begini. Biasanya kan hukum kehidupan menyampaikan pesan kepada kita, orang yang dekat dengan pemilik kekuasaan maka akan lebih mudah mendapatkan akses dan ketenangan kan? Ya. Anda dekat misalnya, maaf ya, dengan seorang pemimpin, maka ketika kesulitan akan lebih mudah, kesulitan itu diselesaikan karena kedekatan Anda. Bahkan nggak minta pun bisa ditanya, ya. Apalagi yang dekat dengan Allah. Apalagi yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa terbuka. Sakit yang mustahil bisa sembuh. Ya, kesulitan yang mustahil bisa lepas. Ya, segalanya bisa terkabul. Karena itu ada rumus dalam Al-Qur'an. Ini dibuka dengan ayat ini, rumus pertama di Quran. Jika Anda memiliki satu hajat, satu keperluan yang sulitnya luar biasa, bahkan mustahil menurut manusia, rumus Qur'annya, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda pada Allah. Kalau bisa saya sarankan, lakukan amalan yang umumnya orang tidak melakukannya. Ya. Misal, maaf, orang tidur malam Anda tahajud. Ya. Orang cuma sholat fardu dan tahajud, Anda keluarkan semua sholat yang ada di Quran dan hadis. Keluarkan tuh, ya. Coba selama hidup puluhan tahun sudah sholat apa saja? Jangan-jangan masih dikasih kesempatan sholat sampai siang ini karena ada beberapa sholat yang belum pernah dikerjakan. Ya. Kalau baru sholat fardu aja jangan bangga, fardu itu cuma standar. Ya. Kalau baru sholat tahajud, yang lain sudah banyak yang tahajud, ketinggalan. Zaman Nabi bahkan ada yang sampai khatam Quran. Ya. Ketinggalan kita. Coba cek, lihat. Termasuk siang, kalau orang lain makan Anda coba puasa. Kalau cuma puasa Senin, orang sudah puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis orang sudah ayamul bid. Anda ayamul bid jangan dulu bangga, orang ada yang puasa daun.
Masya Allah, sehari puasa, sehari tidak dia. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang diinginkan, tingkatkan amal soleh supaya lebih dekat dengan Allah. Ini rumusnya. Nanti silahkan cek sendiri ya. Quran surah ke-21, ini sunnah para nabi dulu dan orang-orang soleh. Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya, dari ayat 83 sampai 92. Ya, nanti cek sendiri. Dari ayat 83 sampai 92. Nanti di situ dikisahkan Pak Ibu sekalian, kisah orang-orang yang luar biasa. Maaf, ada yang sakit, penyakitnya kata para dokter mustahil, sudah give up mereka, hand up, gak mungkin sembuh. Ada yang Masya Allah, maaf, sudah puluhan tahun, ya rambutnya sudah beruban, kemudian fisiknya sudah lemah, istrinya divonis secara medis monopos dan mandul. Alhamdulillah, mustahil punya keturunan. Ada lagi yang masuk ke perut ikan paus, ayat 87-nya sampai 88, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, gitu kan? Ya, masuk ke perut ikan paus, Pak. Ya. Ada di sini yang pernah masuk ke perut ikan paus? Tidak mudah itu ya. Suasana pekat, gelap segala rupa. Tapi yang menarik begini, ketika beliau ini diselamatkan dari perut ikan paus, bahasa Qur'annya bukan menyelamatkan, mengeluarkan ikan paus, bukan. Ya, bukan. Najainahu minal ghammi, kami keluarkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Ini maksudnya nanti di masa depan ada orang yang punya kesulitan sampai seakan-akan gelap matanya itu, tidak harus masuk perut ikan paus. Ya. Anda ada orang iseng di pekerjaan, ada masalah di rumah tangga sampai gelap, capek, ya. Keluar matahari bersinar terang tapi keadaan kita kayak gelap, ya. Bingung jalan kemana-mana, itu ada, ya. Ada amalannya. Dan ujung ayatnya mengatakan kanu yusari'una fil khairat, mereka itu bisa diberikan solusi oleh Allah karena memperbanyak amal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, poin terbesarnya kembali ke Al-Maidah ayat 27, ya. Ketika keduanya menyampaikan amalan-amalan tadi sebagai kurban kedekatan kepada Allah, ternyata yang diterima yang serius, yang jelek tidak. Tapi yang mau saya sampaikan, karena penyakit iri hati tadi sudah diresapkan oleh iblis dalam diri orang yang pertama tadi, kakaknya, ya. Lihat kalimatnya. Qala la'aqtulannak. Ketika adiknya diterima korbannya, kalimat yang mengalir di lisannya bukan kalimat selamat ya, ternyata kamu yang diterima. Sudah, rupanya Allah berkenan kamu aja yang menikah dengan dia, misal, ya. Ternyata kalimatnya bukan itu. Kalimat yang keluar, saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Ini Bapak Ibu sekalian, iri hati saking bahayanya, dia bisa menularkan pada organ-organ yang lainnya untuk keluar hal-hal yang buruk. Jadi kalau orang sudah kena sifat iri hati, itu dari lubuk hati yang paling dalam, begitu keluar ke lisan bukan yang baik-baik, lisannya pasti kotor. Coba cek ya, maaf, Anda bertemu teman yang sedang iri hati, pasti kata-katanya kotor semua tuh. Tahu nggak kamu? Padahal saya yang duluan masuk kerja di sana, dia yang dipromosikan. Ya, semuanya buruk aja. Ya. Semuanya akan jelek, tidak nyaman gitu. Ya. Masuk ke tangan juga buruk, ya. Masuk ke kaki buruk, ya. Orang jalan biasa-biasa aja dia jalan cepat-cepat. Kenapa sih kamu cepat-cepat begitu? Itu dia udah datang tuh, saya nggak senang lihat dia. Ya. Banyak hal terjadi. Ya. Ini kalimat muncul, qala la'aqtulannak, dijawab oleh adiknya karena adiknya tidak kena penyakit ini. Dia katakan, lihat kalimatnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini bukan urusan nikah dengan bukan, sudah itu jauh. Ini hanya isyarat dari Allah supaya kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kalimat itu terjadilah pembunuhan. Anda bisa bayangkan tahapan-tahapannya, iri hati, muncul amalan yang buruk, keluar kata-kata kotor, terakhir terjadi perbuatan yang sangat nista dalam kehidupan. Pembunuhan terjadi pertama kali di muka bumi oleh seorang anak Nabi ketika terkena penyakit iri hati. Jelas di sini? Maka yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, sumber penyakit ini adalah setan, diturunkan kepada anak cucu Adam. Sekarang persoalannya, bila anak Nabi saja pertama kali bisa terkena dan berbahaya, maka sekarang pertanyaan kita, bagaimana cara mengenali penyakit ini, cara menghindarinya, dan cara mengerti tentang tipu daya setan, ya. Nanti satu waktu kita belajar tentang setan ya. Betul, penting. Ya. Ini saya sering perhatikan begini, kebanyakan orang belajar yang positif-positif. Ya. Maaf, Anda kalau ke sini ke Masjidul Bahri, lewat jalan yang mulus saja misalnya, tidak pernah ketahuan di mana lubangnya. Anda tidak bisa menghindarinya. Ya. Sahabat Nabi namanya Hudzaifah Al-Yamani. Itu dikenal sebagai orang paradoks. Maksudnya kalau orang belajar yang baik-baik, beliau selalu cari lawannya. Ya. Sahabat yang lain tanya, ya Rasulullah bagaimana surga? Beliau tanya, ya Rasulullah bagaimana neraka? Orang lain, ya Rasulullah bagaimana nikmat dunia? Hudzaifah tanya, ya Rasulullah bagaimana alam kubur? Ya. Sahabat teman lain bertanya, kamu kok nanya yang begitu? Ya.
Kata Hudzaifah, kalau yang baik-baik itu sudah wajar diketahui, gampang nyarinya. Tapi kalau kita tidak tahu durinya, bagaimana bisa menghindarinya? Ya. Kamu kenal surga, surga bisa diraih, tapi kalau nggak kenal neraka, bagaimana menghindarinya? Ya. Kalau malam pertama dunia gampang didapatkan, malam pertama alam kubur, bagaimana mempersiapkannya? Jelas ya? Nanti banyak setan dalam kehidupan, termasuk di masjid. Hati-hati betul ya. Ada setan masjid, tugasnya dua. Namanya khanzam. Tugas pertama dia menggoda orang sholat, khususnya dalam berjamaah. Ada di Abu Daud nomor hadis 666, serta di Al-Bukhari Kitabus Shalah nomor hadis 618. Itu dilukiskan oleh Nabi, dia akan masuk ke sela-sela saf tuh, sela-sela saf. Wadharu furjatin lisyaitan, kata Nabi, kalau Anda membentuk saf, jangan biarkan celah untuk setan masuk. Furjat itu artinya celah yang muncul dari satu sisi yang menempel. Jadi kalau misalnya begini, saya bikin benda begini, ujungnya nempel, ya ada celah ya. Ini furjat namanya. Maaf, orang sholat kan kalau sholat kaki kanannya suka keluar gini ya, kaki kirinya keluar ya, seperti ini. Ini tidak salah, dalam fikih tidak salah, sholatnya tetap benar, cuma berpotensi digoda setan. Karena kalau yang kanannya kaki kirinya begini menempel, belakangnya kan ada celah. Nah ini yang disebut dengan furjat. Kata Nabi, setan masuk lewat sini. Fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Dia akan berkata saat seseorang mulai akan bertakbir, ingat ini, ingat itu. Anda jangan kaget, jadi Allah saya katakan, jangan kaget kalau sudah bertakbir begini, tiba-tiba bisa mengingat hal yang tidak ingin kita ingat. Ya. Nggak percaya silahkan nanti, barusan aja pasti begitu tuh. Begitu selesai takbir, Allahu Akbar, semua masuk, padahal nggak pengen tuh. Ya. Bahkan hadisnya mengatakan belum selesai, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Ya. Sampai orang sholat pun, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadis sahih. Sampai ada orang sholat gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu fungsi dia pertama. Kalau dia datang ke masjid, maka fungsinya yang kedua adalah menggoda DKM masjid. Hati-hati, menggoda DKM masjid. Karena itu kalau masjid belum jadi itu semua semarak tuh. Tapi kalau sudah jadi itu bisa pecah, bisa ramai, bisa macam-macam ya. Makanya kalau masjid sudah jadi, jangan dulu bikin program belajar fikih masjid ya. Masjid itu rumah siapa? Bukan rumah kita. Kan masjid rumah Allah. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Rumah kita punya aturan, rumah Allah punya aturan. Masuk rumah kita beda dengan masuk rumah Allah. Nah, kalau nggak dipelajari aturannya, merasa seperti rumah kita, repot nanti. Ya, kas masjid dikelola berdasarkan keinginan kita, bukan keinginan Allah. Ya, hukum masjid seperti keinginan kita beda, hukum Allah ya, lain. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, ya kita kembalikan. Sekarang kita akan coba kenali dulu. Kita berhenti sebentar di sini ya. Kita jawab beberapa pertanyaan dulu. Materi yang ketiga selanjutnya tentang cara setan ya, meresapkan iri hati dan jenis-jenis penyakit iri hati. Sebelum kita ke sana, kalau masih nanti ada waktu, kita coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau Anda ada yang mau bertanya, kami persilahkan dulu. Nanti kita teruskan ya. Saya baca satu ini dulu Pak, baru nanti ke Bapak. Apakah boleh memboikot seorang ibu yang berlaku curang, tidak adil terhadap anak-anaknya, yang berani mengusir anak-anak yang lain demi anak kesayangannya? Berdosakah bila kami anak-anaknya mendiamkan? Masya Allah, antum dilahirkan sama ibunya, dirawat, disayangi, berjuang dengan kesulitan, begitu sudah dilahirkan mendiamkan ibunya. Kenapa mesti begitu? Baik, kita lihat dulu. Satu, Quran surah ke 31 ayat 14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 31 Luqman ayat 14. Redaksi yang sama dengan usia yang berbeda. Quran surah 46 Al-Ahqaf, Quran surah 46 ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas juga. Kemudian Quran surah ke-17 ayat 23, posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah 17 Al-Isra ayat 23. Selanjutnya caranya, solusinya tadi ya, Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Hadis Nabi-nya ya, ditemukan di Al-Adabul Mufrad ya. Al-Adabul Mufrad, Adabul Mufrad kayak Imam Al-Bukhari ya, karya Imam Al-Bukhari. Sudah?
Nomor hadis yang kelima, posisi sebelah kanan di pertengahan. Baik, mari kita lihat dulu pertama. Keterangan tentang ibu di dalam Al-Quran, bagaimana keadaannya, seperti apa cara berbaktinya, dan bagaimana cara memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, tidak ada orang disanjung oleh Allah, diangkat derajatnya, bahkan disandingkan setelah kita beriman kepada Allah dan menyembahnya, kecuali berbakti pada orang tua. Kecuali berbakti pada orang tua. Ada banyak ayat di Quran, kita ambil beberapa saja. Pertama, Quran surah ke-31 tadi, ayat ke-14 kan? Quran surah 31 Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Ada ayatnya? Taib. Perhatikan kalimatnya. Dan kami wasiatkan pada setiap manusia. Dan kami wasiatkan, Allah memberikan wasiat. Ya. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau Bapak Ibu dengar kata wasiat, yang terbayang di benak kita apa? Pingsan, mau meninggal. Saya mau tanya, Allah pingsan nggak Bu? Allah meninggal nggak Pak? Nggak kan? Jadi mustahil ya. Maaf, Allah maha hidup, tidak mungkin wafat, dan selalu terbebas dari penyakit-penyakit yang tidak baik ya. Pelan-pelan, wasiat asal katanya itu adalah pesan yang kuat, pesan yang sangat kuat ya, asal maknanya. Kenapa oleh manusia sering dilekatkan pada orang yang akan meninggal dunia? Karena umumnya orang akan meninggal ketika memberikan pesan itu lebih kuat didengar dibandingkan saat dia dalam keadaan sehat ya. Bapaknya memberikan pesan pada anaknya dalam keadaan sehat, nah sholat, ya Pak, gampang, zuhur kan masih panjang ya kan? Tapi ketika infus sudah terpasang, selangnya 3 sudah mulai menempel, kalimat sudah terengah-engah, nah nanti sholat ya, iya Pak, ya Pak, ya kan? Kalimat keluar, maka disebut dengan wasiat karena pesannya terasa lebih kuat. Kalau di Quran Anda menemukan kalimat pesan dengan menggunakan wasiat, itu artinya pesan yang disampaikan mesti dipegang kuat, tidak sembarangan. Apalagi kalau Allah yang sudah berwasiat. Di kalimat bebasnya ingin mengatakan, hei, kami berikan pesan kepada Anda semua dengan sangat kuat, jangan main-main di sini. Kami wasiatkan, kami pesankan supaya berbakti pada kedua orang tuanya. Masya Allah, ketika Allah menyebutkan bakti pada orang tua, yang didahulukan seorang ibu. Anda bayangkan? Belum ayahnya, ibunya dulu. Hamalathu ummuhu. Bahkan nanti di hadis disebutkan 3 kali. Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Ya, kata Nabi, ibumu, ummuk, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Masya Allah, baru baru ayahmu. Ya. Karena ibu itu mengalami 3 kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah. 3 kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Dan ayah tidak melakukan itu. Makanya oleh Nabi disebutkan 3 kali karena peran ibu memiliki 3 hal yang tidak dimiliki oleh ayah: mengandung, melahirkan, menyusui, sampai menyapinya. Maka bahasa Qurannya pertama kali mendahulukan ibu. Masya Allah. Dan dihunjamkan kalimat yang menyentuh kepada jiwa. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, hei, kalau dalam keadaan sepahit-pahitnya kamu kurang nyaman dengan orang tua, coba bayangkan saat ibu mengandung kamu. Barangkali baru nggak diajak bicara selama 3 hari, ibu dulu 9 bulan ngandung kamu, capeknya luar biasa. Di Quran surah 7 ayat 189 tadi, maka tatkala kandungan semakin besar, miring kanan susah, kiri sulit luar biasa, yang penting bagaimana caranya dia selamat. Masya Allah ya, ketika menyapih, menyusui itu kan luar biasa. Quran surah kedua ayat 233 gitu kan ya, bagi peran satu dengan yang lainnya, merawat sedemikian rupa. Kata Allah, kalau sedang pahit-pahit yang gak enak sama orang tua, bayangkan saat susahnya mereka ya, saat susahnya. Yang paling menarik, bahkan kalau ada seseorang berusia 40 tahun pun ibunya masih ada, tetap harus berbakti ya. Anda masih kecil, marah pada ibu, biasa barangkali ya. Tapi kalau sudah usia 40 tahun pun masih ada orang tuanya, nggak boleh menyinggung, nggak boleh, bahkan mendoakan mereka. Perhatikan kalimat yang sama di Quran surah ke-46 ayat 15, posisinya sama persis, paling kiri sebelah atas ya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Kami wasiatkan pada setiap manusia berbuat baik pada orang tuanya. Ibundanya telah mengandungi dengan penuh kesulitan luar biasa. Sampai ketika anak itu telah berusia 40 tahun, dia mulai berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Saya mohon fokus ke sini ya. Apa bedanya ayat 14 di dalam Quran surah Luqman dengan ayat 15 di Al-Ahqaf? Bapak Ibu sekalian, ini di Al-Ahqaf itu lebih dalam lagi.
Kenapa kalimat doa itu menyertakan orang tua, disertakan dengan nikmat? Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing hamba. Kata Allah kalau seseorang sudah usia 40 tahun itu harus sudah banyak berdoa. Di antara doanya, ya Allah mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya. Kenapa kalimat orang tua ini muncul? Itu kalau diurutkan dari urutan tafsir, menyampaikan para ulama, karena jangan-jangan kenikmatan hidup yang kita rasakan, barangkali, maaf, ikhtiar kita untuk mendapatkannya mungkin cuma 30%, 70%-nya mungkin peran orang tua, Pak. Bu, coba, pernah lihat orang sa'i? Sa'i itu, ya. Dari mana ke mana? Safa ke Marwah. Apa itu artinya sa'i? Tuh, sudah keliru lagi, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar apa itu? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil, bukan. Sa'i itu artinya sesuatu yang sungguh-sungguh, yang serius, dari sa'a yas'a. Kenapa diartikan dengan sa'i? Karena dulu ada seorang ibu yang sangat serius, sungguh-sungguh mencari air untuk anaknya. Ismail alaihi salam, Masya Allah, menangis seketika karena ingin mendapatkan air susu. Ibunya tidak keluar asinya. Apa yang terjadi? Disimpan oleh ibundanya. Ibunya nyari, ibu, Pak, tapi berprasangka baik pada Allah, bening hatinya. Sesuatu yang mengeluarkan sesuatu yang kotor sehingga terlahir yang baik disebut dengan tasfiyah. Isinya disebut dengan sofa. Naik ke bukit sofa, naik, pikirannya bening kepada Allah, nggak mungkin Allah menyengsarakan saya. Tiba-tiba bergerak, turun dari situ nyari, di pertengahan lihat seperti ada oase, ya, berjalan agak cepat. Di pertengahan lagi ragu, ini kayaknya bukan nih, tapi saya harus yakin, dikejar ke atas. Dia berusaha mendapatkan hal yang diharapkan. Sesuatu yang sangat diharapkan dalam bahasa Arab disebut dengan marwah, naik ke atas. Turun lagi sampai 7 kali. Masya Allah, ketika tidak putus dia berdoa, naik turun sampai yang ke-7, tiba-tiba tangisan anaknya semakin kencang. Ismail bergerak, dihentakkan kakinya, dan malaikat kemudian dengan tangisan Hajar, Masya Allah, dengan permohonan kepada Allah, turun malaikat dari langit menggetarkan kakinya Ismail alaihissalam. Begitu dihentakkan, keluar air. Pertanyaan saya begini, yang berusaha siapa? Ibunya. Yang dapat air? Anaknya. Bapak ibu jangan salah ya, ketika anaknya ditinggalkan, coba lihat kalau anak nangis ingin sesuatu, apakah cuma nangis saja atau tangan kakinya bergerak? Pasti bergerak. Di saat ditinggalkan ibunya, tangan kaki itu bergerak juga, cuma air gak keluar. Baru setelah ibunya bolak-balik tuh, naik ke atas, turun lagi, nangis, capek, mohon, baru keluar itu. Yang usaha ibunya, yang dapat anak cuma menghentak aja keluar. Ya. Barangkali antum sekarang nih, yang rumahnya cukup luas, kendaraan cukup banyak, segalanya nikmat, barangkali antum itu usaha cuma 30%. Tuh ibunya dulu yang nangis malam-malam, yang berdoa itu, ya, yang sampai kepada arsy, ya Allah, kalau hamba harus seperti ini, jangan sampai anak saya begini, ya Allah. Ya, bapaknya barangkali bawa cangkul, peluh keringat luar biasa, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya cuma singkong dibagi 16 orang, dibagi 10 orang, jangan sampai anak saya, ya Allah, minta. Barangkali itu tuh yang nyampe sekarang. Ya. Maka kata Quran, kalaupun sudah ada usia 40, ada yang gak enak-enak dikit, Masya Allah, ingat-ingat tuh. Ya. Ingat-ingat hal seperti itu. Bahkan yang paling menarik di Quran surah 17 tadi ayat 23, itu kalimatnya, wah, tegas sekali di situ. Ya. Fala taqul lahuma uff. Bahkan untuk mengatakan, jangan. Apalagi mendiamkan. Kenapa harus diboikot, kan? Kenapa harus diboikot? Tapi pelan-pelan. Nah, sekarang bagaimana cara berdakwahnya? Bagaimana cara berdakwahnya? Kalau ada seorang ibu, orang tua kelihatan seperti mengistimewakan yang lain, sementara yang lain seakan seperti terabaikan. Ya. Maka kalimat pertama, kita lihat dulu, kisah ini bukan kisah baru. Zaman Nabi Yusuf sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau Anda buka Quran surah 12, surah Yusuf, ya dari ayat 3-nya, bahkan sampai ayat 29-nya ada semua itu. Ya. Yusuf berapa bersaudara? 12 bersaudara, gitu kan? Yusuf dengan adiknya Bunyamin, dengan 10 orang saudara yang lain dari ibu yang berbeda. Ya. Bukankah Nabi Yakub berusaha bersikap adil, tapi kelihatan seperti mengangkat Yusuf, kan? Lihat kalimatnya, kalimat Qurannya. Oh, bapak kita kok terlalu mengistimewakan Yusuf, padahal wa nahnu usbah, kami yang paling hebat, paling kuat, gitu kan? Apa kami nggak punya kemampuan? Itu sudah muncul, nanti kita bahas tuh. Bahas tentang pembahasan khusus tentang itu. Ya. Jadi iri hati bisa muncul ketika muncul kedudukan. Bagaimana cara menyikapinya? Nanti caranya ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak pelan-pelan. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu, kepada ketentuan yang benar dengan hikmah.
hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian baru nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Ingat, hati-hati ya, sebelum bicara sesuatu hikmah didahulukan. Nanti kalau terjadi diskusi yang hangat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusilah dengan santun, dengan baik. Pelan-pelan. Di kalimat Quran yang pertama, kalau Anda menemukan persoalan seperti ini, maka ketengahkan dulu hikmah. Hikmah. Hikmah itu dua artinya. Dua ya. Satu, al-isabatu fil af'al wal aqwal wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'i. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang melahirkan pandangan yang positif. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang melahirkan pandangan positif, yang baik. Saya mau tanya begini, kalau kepada ibu dan bapak harus berbakti tidak? Antum tahu harus berbakti, tapi sikap kita tidak menunjukkan itu. Berarti nggak sesuai. Ya. Jadi kalau misalnya maaf ada orang tua demikian, barangkali itu ladang ibadah kita di situ, ladang pahalanya di situ. Orang lain nyari pahala sampai keluar, antum mikirin pahala ke dalam. Kenapa nggak diambil? Maka keluarkan hikmah. Ketika Quran mengatakan berbakti pada orang tua, nah ini mungkin lahan dakwahnya. Bisa menampilkan taklim antum dan sebagainya. Begitu ada orang tua bersikap yang kurang mengesankan, maka jawab itu dengan sikap-sikap yang baik. Ya, Masya Allah. Begitu yang lain diistimewakan, coba cari kenapa dia bisa diistimewakan. Apakah karena rajin ibadahnya? Ya kan? Apakah karena dia suka memberikan hal yang baik pada orang tua? Usahakan lakukan hal yang sama. Berusaha sebaik-baiknya. Ya, tampilkan. Antum doakan, ada sesuatu kelebihan berikan. Perkara orang tua kemudian belum juga berubah, nggak apa-apa, doakan dulu. Nggak ada masalah. Yang penting ladang pahala antum masih ada di situ. Ya. Nah ini suka kurang di sini nih. Kalau Anda mau meluruskan orang yang salah, jangan langsung diluruskan, itu keliru. Berdoa dulu Bu, Pak. Berdoa supaya Allah melembutkan hatinya, memudahkan langkah kita mengevaluasinya. Ya. Ini suka keliru nih, ada orang salah tiba-tiba langsung dibenarkan, itu kurang tepat. Ya, adab Qur'annya bermohon dulu kepada Allah. Saya kasih gambaran gini. Oh, kenal Fir'aun? Kenal di mana? Itu ada di Qur'annya. Fir'aun itu jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan, bengis, raja yang luar biasa. Tapi Allah sayangnya, Masya Allah, sayang benar sama Fir'aun tuh. Ya, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, dia tidak boleh bersikap seperti itu, harus kembali kepada tuntunan yang benar. Saking sayangnya ibu bapak sekalian, dikirimkan dua nabi. Dua nabi itu, kita aja cuma satu. Kita cuma satu, Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini gak pernah lihat lagi. Gak pernah kelihatan. Dulu Fir'aun dikirimkan dua nabi, kelihatan di depan matanya, mukjizatnya ada. Ya. Tapi yang menarik, sebelum dikirimkan kepada Fir'aun, Nabi Musa, di antara nabinya Musa dan Harun itu bermohon kepada Allah. Lihat doanya, itu sebelum berdakwah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahu akbar. Itu sebelum berdakwah. Dipaham Musa, Firaun ini bengis. Saya ilustrasikan ya, Firaun itu dari kata-katanya aja bukan cuma nggak ngenakin dan bukan cuma nyebelin, bahaya. Ya. Jadi kalau melihat rambut Anda tidak disukai, itu tolong bukan suruh cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Fir'aun itu, kalau kalimat itu ditujukan kepada Nabi nggak enak, tidak lapang hatinya, itu gampang berdoa kepada Allah, selesai masalah. Ya Allah, ini Fir'aun ini menjengkelkan sekali, wafatkan aja sekarang, wafat dia. Cuma tidak ada hikmah untuk kita sekarang ini, tidak ada contoh. Makanya berdoa, Rabbi shrahli sadri, ya Allah tolong lapangkan hati saya, supaya saat menerima respon-respon yang tidak menyenangkan, saya sudah bisa nyaman. Mohon maaf ibu bapak sekalian, persoalan terbesar ketika kita tidak bersikap baik bukan karena orang lain, tapi karena cawan hati kita itu terlalu sempit. Ya. Anda punya gelas, kasih air, kasih garam, ya, satu genggaman. Apa rasa airnya? Asin. Tapi kalau Anda lemparkan garam itu ke satu kolam yang luas, apa rasa airnya? Begitulah keadaan hati kita. Kalau hati kita lapang luar biasa, masalah kecil aja gampang kok, gak jadi besar. Dan masalah besar jadi kecil. Ya. Tapi kalau cawan hati kitanya kecil, Masya Allah rumit. Jangankan masalah kita sendiri, masalah orang aja dipikirin. Mendung sedikit bikin status, hari ini mendung, emang kenapa? Itu bukan urusan kita, ngapain dipikirin? Coba cek tuh di media sosial, banyak orang yang tidak ada kerjaan, masalah orang lain dikomentarin.
komentar sini, komentar sana. Yang paling tidak menarik celak sini, celak sana. Itu nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan itu bermasalah semua itu. Ya, bermasalah semua. Ya, hati-hati dan cenderung membawa beban, nggak bisa tidur ke bawah-bawah kan. Jadi kalau Nabi Musa saja sebelum datang ke Fir'aun berdoa, wa yassir li amri, mudahkan urusan saya, maka kita yang bukan Nabi harusnya lebih banyak berdoa dulu. Bangun malam. Ya. Saya kemarin pernah kisahkan itu waktu kami ngasuh pesantren di Lebak Bulus, itu ada seorang ibu Pak, ini kebalik kisahnya, ibu sama anak. Anaknya sulit luar biasa. Diajak sholat susah, kadang marah macam-macam. Datang, saya bilang Bu nggak usah didoa, ya nggak usah diingatkan dulu, doa dulu lah. Ibu sholat malam tahajud, berdoa di sampingnya, minta sama Allah, minta yang khusyuk, coba nangis. Hari kedua nggak bisa nangis kan, nangis lagi hari ketiga nggak bisa, tangisi dari ibu yang belum bisa nangis, minta. Nanti hari ketiga coba datang lagi, kita lihat perkembangannya. Hari ketiga Pak, tiba-tiba dari jauh datang bawa nasi uduk pesantren, kencang, Ustaz katanya, Masya Allah, santri kita pada keluar lihat kan. Kenapa Bu? Alhamdulillah anak saya sudah sholat. Ternyata di malam ketiga setelah berdoa itu, ternyata anaknya bangkit dipeluk ibundanya, nangis luar biasa. Maafkan saya Ma katanya, saya menyakiti Mama sampai menangis tiap malam saya dengar itu. Saya bukannya nggak mau sholat, tapi dari dulu, ini poinnya, Papa sangat sibuk, Mama juga begitu. Jadi saya simpulkan untuk ngapain sholat, teman-teman juga nggak sholat, biasa aja sekolahnya kan. Akhirnya mulai sadar, dia belajar, bahkan ditunjuk santri kami untuk mengajari. Sampai sekarang bukan cuma sholatnya yang bagus, mulai menghafal Quran. Sudah berapa juz luar biasa itu. Coba ibu mendekat dulu kepada Allah, minta ya Allah, lembutkan hatinya, sentuh diri kami jangan sampai berbuat maksiat. Karena ridha Allah pun diturunkan pada ridha orang tua. Tadi sudah disebutkan hadisnya ya di Al-Adabul Mufrad nomor hadis yang kelima, ya kan? Ridha Allahi fi ridhal walid wa sukhtillahi fi sukhtil walid. Ridha Allah akan turun pada ridha kedua orang tua, demikian murka Allah diturunkan pada murka orang tua. Karena itu saya mohon maaf kalau ada sikap yang kurang baik, sesungguhnya posisikan sebagai ujian untuk mendapatkan pahala. Kapan lagi dapat pahala seperti itu? Gak usah nyari-nyari. Masya Allah, orang nyari-nyari keluar, antum ada di dalam. Ya. Gak enak biasa, karena setiap ujian itu jarang mengenakan. Ya, justru yang paling berbahaya itu ujian yang terasa enak. Ya. Awas, hati-hati, peningkatan harta itu ujian. Peningkatan kedudukan itu ujian. Sama halnya dengan yang kehilangan itu ujian. Jadi jangan dikira kalau antum sedang meningkat harta benda itu aman dari ujian. Tidak, kadang-kadang suka lupa di situ. Ya. Saya ke Bapak dulu, silakan Pak. Kalau Al-Baqarah ayat? Saya tidak menyebutkan Al-Baqarah 27. Ayat 31 sampai dengan 34. Oh, Al-Maidah ayat ke-27. Quran surah 5. Baik. Baik. Tadi yang saya sampaikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, pertama terjemah itu tidak mewakili makna Quran keseluruhannya, hanya memahamkan keumuman saja. Tapi di antara terjemahan-terjemahan itu, jangankan di terjemahan Pak, di buku-buku tafsir pun itu ada disebutkan. Sementara di buku tafsir, ya, kalimat-kalimat yang kemudian nanti muncul disebut dengan tahqiq. Ya, tahqiq itu adalah upaya untuk evaluasi kembali, ya, editorial, dicek lagi benar tidaknya. Jadi kalau Bapak misalnya belajar bukan Qurannya yang ditahqiq ya, tapi semacam terjemahan, semacam tafsir dan sebagainya. Saya kasih contoh begini, Sahih Al-Bukhari itu ada 3 jenis. Yang pertama kitab murni, Al-Kitabul Khalis, jadi isinya cuma hadis aja, ya. Diurutkan dari nomor 1 sampai sekitar 7.000 hadis, ya. Isinya hadis saja. Misal yang sekarang ada di kita yang versi bahasa Arab ya, terbitan PT Wadi di Jakarta Jalan Pramuka itu, ya, itu harganya 205.000, ya, warnanya merah, ada sekitar 4 jilid, ya. Masya Allah, murah Bu, 205.000 Pak. Antum makan di restoran ratusan ribu, keluarnya kotoran, kan? Ini untuk bekal akhirat cuma 205.000 dan asli pakai bahasa Arab, ya. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, antum beli dulu, nanti anak dan cucu yang bacain kan. Jadi kalau bapak ibunya belum bisa bacakan, jangan disimpulkan nggak harus punya, enggak. Harus punya visi, cucu saya yang bacakan, gitu kan. Minimal sekarang bagaimana caranya ada dulu, ya. Begitu cucunya lahir, sudah tumbuh dewasa, Masya Allah, nih koleksi kitabnya banyak ya. Ya dulu mama kumpulkan, kakek kumpulkan untuk kamu baca, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini yang kedua, ada namanya versi tahqiq Pak. Begitu diuraikan, di bawahnya diterangkan lagi. Ini hadis didapatkan di nomor sekian, sekian, sekian. Kalimat ini maknanya seperti ini pendeknya, dijelaskan. Ya. Itu disebut dengan tahqiq. Tahqiq. Tahqiq Sahih Al-Bukhari terbitan Darul Hadis tadi, ya, cetakan tahun 2004, 1425 Hijrah, 4 jilid, harganya 305.000. Warnanya hijau, tulisannya kuning emas, ya. Tahqiq.
Yang ketiga disebut dengan syarah. Ya, syarah, jadi ada keterangan, ada penjelasan. Lebih banyak ya. Syarahnya Sahih Al-Bukhari itu dikarang yang paling populer oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Fathul Bari, 18 jilid. Ya. Kalau beli di Mesir dulu 750.000, 18 jilid. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, warnanya kuning, warnanya kuning, itu pun 18 jilid juga. Itu syarah namanya. Syarah. Nah, jadi keterangan hadis ini kemudian ditahqiq, dilihat editorialnya, dirujuk lagi, ya. Kemudian dijelaskan kalimat-kalimatnya di sini. Nah, kadang-kadang dalam penjelasan-penjelasan ini juga, ya kan, ada dicantumkan misal pendukung-pendukungnya, hadis lain lagi, ada riwayat yang tidak tepat, ya, yang tidak tepat misalnya seperti yang dhaif, yang palsu, ya. Saya beri contoh. Ketika Ibnu Katsir misalnya, atau mufasir-mufasir lain menerangkan ayat tadi, Al-Maidah Quran surah kelima ayat 27, tidak disebutkan namanya, itu menjelaskan riwayat. Disebutkan ini dua anak Adam. Adapun riwayat-riwayat ini adalah Israiliyat, disebutkan. Jika ada menyebutkan Qabil, Habil, ini Israiliyat. Kadang-kadang karena terjemahan bukan tafsir, hanya mengambil yang singkat-singkat saja, maka kadang-kadang ada yang terpotong, Mbak. Terpotong. Kalimat ini tidak dijelaskan, ditutup seperti ini, bisa Qabil dan Habil. Kalau Bapak cari di terjemahan lain, versi yang lain, bisa berbeda. Bisa lain, ya. Nah, kalimat itu tidak muncul. Nah, jadi maksud saya tidak harus kalau didapatkan di terjemahan itu berarti benar, tidak. Kadang-kadang ingin memotong sesuatu, tapi barangkali fungsi atau keterangan lain tidak termaksudkan di situ. Yang kedua, maaf, kadang-kadang di terjemahan itu ada makna yang tidak terwakili. Di sini pandai-pandai kita mesti melihat tafsir. Saya kasih contoh begini. Apa ayat yang pertama turun kepada Nabi? Iqra. Apa artinya? Bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Oke. Ada ayatnya? Perhatikan kalimatnya. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sekarang perhatikan terjemahan ayat-ayatnya apa? Utslu diterjemahkan apa di situ? Bacalah. Yang bukan bacalah, boleh Anda angkat tangannya, saya berikan buku sekarang sebagai hadiah. Ada buku kami baru dicetak, saya kasih hadiah. Yang terjemahannya bukan bacalah, silakan angkat tangannya atau bacakan. Saya yakin semua bacalah. Silakan cek Quran surah 29 ayat 45. Utslu diartikan apa? Bacalah. Saya mau tanya, tadi wahyu pertama apa? Iqra. Artinya apa? Yang ini apa? Utslu, artinya apa? Kok bisa dua kalimat berbeda, terjemahannya sama? Ya. Kok bisa? Padahal kan Allah bisa berfirman, kenapa enggak dua-duanya Iqra saja? Nah, karena ternyata maknanya lain. Kalau Iqra itu hanya sekedar baca, tanpa menuntut pemahaman pada yang dibaca. Jadi kalau Anda melihat tulisan misalnya, Anda baca saja, tapi tidak menuntut kita paham, yang penting baca, itu Iqra namanya. Iqra. Jelas ya? Bacaannya disebut dengan qiraah. Makanya saat kita baca Quran ada yang namanya qiraah, orangnya disebut qari. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang biasa baca Quran walaupun nggak paham isinya. Ya. Kalau bukan firman Allah, mustahil di muka bumi ini ada orang membaca sesuatu nggak ngerti isinya, mustahil itu. Ya. Silahkan taruh Bapak Ibu sekalian, taruh koran misalnya di sini atau majalah berbahasa Jepang, mau dibaca nggak? Kenapa? Nggak ngerti Quran, nggak ngerti masih mau dibaca. Kalau bukan firman Allah, mustahil itu. Dibaca lagi, baca, padahal nggak ngerti isinya. Ya. Coba dari sekian ayat yang dibacakan, berapa yang dimengerti? Ini poinnya. Tapi kalau Anda menemukan kata utslu, itu dari kata tilawah. Tilawah, dia punya 3 arti. Ya. 1, baca. 2, pahami apa yang dibaca. 3, amalkan apa yang telah dipahami. Ya. Baca, pahami, amalkan. Kenapa wahyu pertama ketika turun kepada Nabi menggunakan kalimat Iqra bukan utslu, itu untuk menegaskan keummian Nabi. Sifat Nabi yang jangankan paham, bacanya nggak bisa. Ya. Litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ayat pertama turun mengatakan utslu, ayatnya salah. Karena Nabi itu jangankan paham, bacanya nggak bisa. Tapi setelah Qur'annya ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, dihadirkan di jiwanya berdasarkan keterangan Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18, posisi paling kanan sebelah bawah, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kamu jangan cepat-cepat melafadzkan Quran karena ingin mendapatkannya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Biarkan kami yang menanamkan Quran di jiwamu, ikuti saja bacaannya. Ya.
Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka kami apabila bacakan Qur'annya, cukup ikuti dengan tenang. Ketika Qur'annya sudah masuk, turun perintah-perintah ibadah. Di antara perintah ibadah itu salat. Perintah pertama di Qur'an ketika kita akan salat, kata Qur'an, utslu, baca dulu segala hal yang terkait dengan salat. Ma uhiya ilaika minal kitab, yang dibawa oleh Nabi. Tapi bukan sekedar baca, pahami. Ya. Jadi begitu Anda takbir, yang diinginkan dalam takbir Allahu Akbar, lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan. Ya. Hati meresapi. Jadi kalau nggak seperti itu, nggak paham yang dibacakan, itu mengganggu kehusyuan nanti. Ya. Harusnya otomatis begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran otomatis Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah saya ikrarkan Kau Maha Besar, kenapa saya selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong pada orang lain, angkuh pada pasangan hidup, besar kepala dengan tetangga, hadir sifat itu, lalu minta ampun. Dibacakanlah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kalau sebelum sholat ini hamba membawa dosa yang cukup banyak, ya Allah, mohon jauhkan antara hamba dengan kesalahan hamba seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Tidak pernah ketemu lagi. Al-Bukhari nomor hadis 711. Jadi kalau Anda tidak bisa menyertakan dengan pemahaman, liar nanti setan masuk. Lisannya Allahu Akbar gitu kan, tapi pikirannya jemuran hu akbar, jemuran belum diangkat karena hujan kan, sedang sholat ya, mobil hu akbar, macam-macam lain, yang tinggi lain ya, karena setan masuk. Jelas ya? Jadi bahasa Qur'annya, mohon maaf ada isyarat di sini, ada isyarat, bahkan kebanyakan orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat itu. Silahkan cek dari sekian ribu rukuk dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami oleh kita. Makanya orang tua kita dulu itu selalu mengarahkan kita pada tilawah. Coba cek, mengaji itu kan dari mengkaji, lihat isinya. Makanya setiap ada momentum dimanapun itu sering dipopulerkan bukan qiraah, tilawah. Silahkan ceknya. Setiap ada acara kan ada yang ngaji disebut qari, yang di samping ada menerjemahkan kan, menerjemahkan ya, supaya dipahami maknanya. Siapa namanya? Sari tilawah. Ya. Saya sering katakan dulu kan, barangkali yang pertama kali menerjemahkan Bu Sari. Makanya disebut Sari Tilawah gitu kan. Kalau Pak Adi mungkin Adi Tilawah ya. Pak Edi Edi Tilawah gitu. Jadi Sari Tilawah itu enggak ada ya, yang ada tilawah. Ya. Cuma karena Bu Sari yang pertama kali tilawah disebut dengan Sari Tilawah barangkali. Jadi Pak, demikian ya poinnya. Kita bacakan kembali pelan-pelan. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani? Maksudnya perempuan non-muslim, apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asia, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu nggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu 3, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Innasyirka la zulmun 'adzim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non-muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal, atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat.
Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari, lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini gitu kan, sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asia kan? Asia dengan Firaun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asianya beriman, Firaunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim, itu tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar, nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau, nggak akan enak tuh. Nggak akan enak, ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Dia mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun Awwalu Dhuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah, alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan Ahlus Sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha, artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul, kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais, maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan ya. Kan Portugis pertama kali yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita ya, ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Dia masuk ke wilayah timur,
membawa 3 misi, gold, glory, and gospel. Ya. Gold, dia mencari rempah-rempah. Ya, emas dulu disebut dengan emas hijau. Emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Ya, nanti dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari, dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi. Tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya Periangan, ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar, berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, kan? I want a cup of Java, itu minta kopi. Blender kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian ini diambil dari Pagar Alam yang Palembang di sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya robusta, daerah-daerah sana diambil dari sana, ya. Ya, itu saya baca ini di kakak kami waktu ke Leiden itu teliti tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya. Dia datang kemudian dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya, igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat, ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu. Igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid, 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Di ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo, ke gereja. Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo menjadi minggu sampai hari ini. Tidak pakai o. Nah, itu disingkat jadi minggu. Minggu itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Bukan. Ya. Dulu Ahad. Semua mengatakan Ahad. Ya. Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh, ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola, itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman, ta'alina wazzi'. Abdurrahman sini oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Ali li dia di. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis, ininya habis, dibawa ke tempat ibadah agama lain. Kan sholawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau seperti itu. Ya. Itu nggak tepat, ya. Itu tidak tepat. Jadi maksud saya, tolong jangan sekali-kali dikiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda, itu salah. Ya, al-qiyasu ma'al fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tempat itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikiaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim, dikiaskan dengan kisah Nabi Nuh atau kisah dengan Asyah dengan Fir'aun, itu kias yang berbeda, 2 hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan pada permainan seperti ini, permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika perbandingan yang fatal akibatnya, salah premisnya, keliru kesimpulannya. Ya, coba pilih mana dalam konteks pemilihan, orang Islam, pemimpin Muslim yang koruptor atau non-Muslim yang jujur, pilih mana? Kan pelan-pelan itu nggak ada jawabannya karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur, bandingkan dengan non-Muslim yang jujur, fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor, bandingkan juga dengan non-Muslim yang koruptor, ya harus sama. Coba ibu deh, ya, atau bapak,
Coba bandingkan, pilih mana? Terasi Subang atau apel Malang? Mana yang enak? Gak nyambung terasi dengan terasi, apel dengan apel. Itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran diacak tuh, lebih baik non muslim yang gak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek mana yang baik kok, itu penyesatan logika, itu salahnya fatal di situ. Ya. Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, cari yang baik ya. Cari yang baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini waktunya sudah mendekat kepada asar ya. Supaya ada siap-siap, saya juga mesti agak kembali ini. Jadi barangkali pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, insya Allah barangkali bisa di pertemuan berikutnya, saya coba simpan dulu. Mohon izin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya bahwa kajian kita itu tidak hanya membahas materi, tapi juga mengevaluasi jangan-jangan hal yang kita bahas justru menimpa diri kita sendiri. Karena itu dalam kajian tazkiyatun nafas ini selalu harus disertai dengan muhasabah. Ketika pulang ke rumah coba cek, jangan-jangan penyakit iri hati itu menerpa kita ya, bagaimana kita mengobatinya. Lihat keluarga dulu, jangan melihat orang lain, itu tidak baik ya. Itu satu. Yang kedua, sebentar lagi kita akan masuk pada Dzulhijjah. Ada amalan-amalan spesial di situ, bahkan keutamaannya melebihi Ramadan dalam beberapa hal. Saya mohon jangan ditinggalkan, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti insya Allah kami sedang merintis dakwah supaya lebih terjangkau dengan media. Ya. Kita sedang membuat sekarang disebut dengan kita namakan Akhyar TV. Akhyar TV. Nanti malam ini ada tazkiyatun nafas juga live itu ya. Di Akhyar TV bisa via Android juga atau di handphone smartphone Anda. Bisa dilihat secara langsung kalau koneksi internetnya bagus. Akhyar TV pakai KH ya. Akhyar TV, akhyar.tv ya. Dan setiap hari Kamis ya, malam Jumat ba'da maghrib dan ba'da isya kita itu adakan live untuk kajian tentang tuntunan Idul Adha, tuntunan Dzulhijjah dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun bagi Anda yang sekiranya belum bisa mendapatkan materi-materi catatan, nanti insya Allah mohon kalau nanti ada yang ke Bekasi, saya nanti titipkan buku ya. Nanti tolong bisa dibagikan dengan teman-teman yang biasa ta'lim atau di masjid ini juga untuk perpustakaannya ya. Jadi kami titipkan. Di situ ada panduan untuk bisa mempelajari keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah. Kalau ingin lihat kajiannya di malam Kamis ya ba'da Jumat, dan besok juga pagi insya Allah ada live sekitar jam 9 ya untuk ibu kalau ingin lihat materi fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kami kira itu yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi kesempatan yang akan datang. Saya pesankan jika ada yang benar dari uraian kami, itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Tapi kalau ada yang keliru, mohon saya diingatkan. Saya boleh minta ya, boleh memohon permohonan saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Bapak Ibu mendapati ada kekeliruan dalam uraian kami, tolong segera diingatkan. Sampaikan supaya saya bisa koreksi. Termasuk Anda boleh mau marah, mau mencela, mau macam-macam, langsung aja ke saya, kan? Kemudian luruskan supaya kita bisa merubah itu. Ya. Pak Ibu, saya juga mohon doa. Ada kolega kami di kalangan ustadz juga, itu diuji oleh Allah dengan kanker lidah. Kena kanker lidahnya. Orang kanker di hati macam ini di lidah ya. Orang mulai bicara kenapa? Ternyata salah satunya yang menjadi sebab, tapi jangan dicela ya, itu nggak bagus. Salah satunya diungkapkan bahwa seringkali, wallahu a'lam apakah faktor ini atau bukan, tapi sebagian orang mengatakan ini seringkali mencela orang. Ini dalam ceramahnya cela ini, cela itu dan sebagainya, padahal yang tidak wajar, pada yang tidak boleh dicela gitu ya. Karena itu kalau Anda melihat saya menyampaikan sesuatu yang tidak tepat, silakan luruskan, sampaikan dan doakan, dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.